Hai, hello, good morning teman-teman. Karena di sini masih pagi dan untuk video hari ini, hari Rabu, ini diambil di hari yang sama dengan hari kalian nonton videonya ya. Nah, terus yang paling penting ya, gue pengen bahas ke teman-teman bahwa banyak sekali teman-teman di luar sana mungkin yang suka notice bahwa kalian kalau pakai yang namanya skincare, gue nggak tahu apakah kalian itu notice atau tidak ya, bahwa skincare yang kalian pakai itu tidak bermanfaat padahal kalian sudah mengikuti petunjuk lah gitu ya, pakai ini pakai itu gitu. Nah, biasanya suka ada yang nggak notice adalah penggunaan dari tonernya itu harus langsung setelah kalian cuci muka ya. Jadi masih ada kadar air sedikit atau masih lembab-lembab gitu ya, bukan ada kadar air. Jadi kalau masih kadar airnya masih ada di wajah berarti kan masih basah, tinggal ditepuk-tepuk ya. Satu itu, jangan digosok wajahnya pakai sabun lagi, pakai anduk. Nah, terus tinggal ambil toner terus di tap-tap. Ini gue lagi pakai Hatomugi skin conditioner. Oke, ini tinggal di tap aja. Kulit gue kemarin sangat amat kering, makanya gue inisiatif kayaknya gue bakalan sharing aja deh ke teman-teman gitu ya. Kenapa gue tahu? Karena pada saat nikahan adik gue, kalian tahu banget kan, dari kemarin gue hampir beberapa minggu terakhir itu sharing ke teman-teman tentang gimana gue memilih nanti makeupnya yang mana, terus foundationnya yang mana gitu kan. Itu bagus banget ya, karena tanpa gue sadari 1 hari sebelumnya itu gue harus bener-bener kayak melembabkan kulit dulu gitu loh, entah malamnya atau 2 hari sebelumnya harus eksfoliasi dulu, terus kemudian harus pakai masker atau apapun lah ya. Nah, selain itu ya, kenapa kulit kalian itu tidak lebih bagus gitu kalau misalkan kalian pakai produk tertentu, karena penggunaan skincare-nya itu tidak langsung setelah kalian mandi atau cuci muka. Jadi mukanya itu udah kering banget terus kalian pakai toner gitu. Nah, nanti walaupun si tonernya itu memang untuk melembabkan, dia tidak bekerja secara maksimal karena kondisi kulit kita tuh udah kering banget ya. Jadi baiknya bener-bener setelah kalian cuci muka atau setelah mandi masih lembab langsung pakai toner gitu ya teman-teman. Nah, terus ini yang berikutnya, sayangnya gue nggak punya produknya ya teman-teman. Jadi biasanya kan kalau gue pakai yang namanya serum ya, khusus kalau misalkan pengen lembab itu pakai yang namanya produk yang ada kandungannya hyaluronic acid ya. Itu dia fungsinya adalah mengikat kadar air di atas wajah kita atau di wajah kita. Nah ya, kalian bisa tahu ya, pengertian atau penjelasannya sendiri adalah dia mengikat kadar air. Kalian bisa bayangin gimana kandungan tersebut bisa mengikat kadar air kalau di atas wajah kita itu nggak ada airnya. Makanya itu salah satu alasannya kita harus pakai skincare itu pada saat wajah kita masih lembab. Nah, ini masih lembab juga ya, jadi tunggu meresap tapi masih lembab, jadi jangan sampai kering banget ya. Salah satunya adalah pakai skincare itu harus setahap demi setahap ya teman-teman. Ini sudah meresap tapi masih lembab, lanjut ke yang berikutnya. Nah, kalau gue sekarang lagi pakai yang ini dari Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate, susah-susah ya namanya. Jadi dia kayak apa ya, pre serum gitu. Kandungannya itu dia bantu untuk memaksimalkan setiap dari skincare atau serum-serumnya itu bisa menyerap dengan sempurna ya. Susah banget nih ngejelasinnya. Jadi dia bantu banget untuk peresapan dari kandungan skincare yang kita pakai itu lebih maksimal dan lebih bener-bener kerasa banget. Ini fungsinya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian bete ya, gue pasti tahu banget kalian pasti kesel, itu kan mahal banget. Nggak usah khawatir, yang dari Phyto Power Action Bio Beauty Lab ya kalau nggak salah namanya, itu dia juga berfungsi dengan baik dan sama aja sama si produk dan si Shiseido ini menurut pendapat gue ya, karena gue udah pakai produk itu udah kurang lebih 1 tahun, dan ini juga gue udah pakai kurang lebih beberapa bulan ke belakang dan bener-bener works dengan baik. Kenapa? Karena setelah gue kemarin dari Bandung ya acara gitu, gue kan langsung berpusat untuk kembaliin lagi kelembapan di atas kulit wajah gue, karena memang sudah 43 tahun ya teman-teman. Jadi udah kering ya, terus keriput gitu kan. Udah gue langsung boost pakai si produk dari Shiseido ini, tapi ini sama banget sama Phyto Power Essence dari Bio Beauty Lab ya, kalian bisa beli. Jadi dipakai itu setelah penggunaan toner. Ini bantu banget untuk memaksimalkan
semua kandungan dari serum atau apapun yang kalian pakai setelahnya itu lebih meresap. Nah, sekarang gue pakai dari La Roche-Posay ya teman-teman. Ini Hyalu B5 Serum. Jadi dia kandungannya adalah hyaluronic acid seperti yang tadi gue pakai, dan untuk penggunaannya gue pakai secukupnya aja, nggak terlalu banyak karena ini dia bener-bener lembab banget ya di atas wajah. Terus udah gitu, tapi bukan lembab yang berminyak ya, beda ya teman-teman ya. Jadi dia nggak berminyak tapi bener-bener lembab banget di atas wajah. Jadi jangan lupa leher. Maaf banget kalau misalkan kalian mendengar suara air karena di sini si teteh yang bantu lagi nyuci ya. Oke. Terus setelah ini agak didiemin dulu aja ya teman-teman, supaya produknya benar-benar meresap dan fokusin untuk memijat di bagian yang kalian butuhkan ya. Bisa saranin dari Something juga, ini ada Diamond Phyto Stem Cell, dan yang dari Something juga yang hyaluronic acid juga bagus banget, kalian bisa pakai tuh ya. Bisa langsung ke pelembab, jadi ya nggak usah terlalu banyak langkah ya. Untuk pelembabnya segini, dan gua lagi pakai ini terbaik banget, Ample Balm White Truffle Capsule Cream dari The Alba ya teman-teman. Ini terbaik banget kalau menurut pendapat gue, apalagi kamu yang punya kulit kering ya tuh. Jadi pakainya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak, terus tinggal disebarin ke seluruh wajah, udah cukup. Dan ini dia bantu mengunci semua kandungan-kandungan supaya bisa meresap ya. Jadi pastiin setelah pakai serum itu wajib pakai yang namanya moisturizer atau pelembab. Dan ini gue pakai eye cream ya, wajib untuk kita yang sudah 40 tahun ke atas ya. Tapi untuk teman-teman yang masih di atas 25 udah bisa ya pakai eye cream untuk menjaga pada saat nanti kalian umur 40 tahun tidak bakalan ada keriput ya. Jadi harus dirawat sejak dini ya teman-teman. Pastiin kalian merawat wajah kalian itu sejak dini untuk dapetin hasil yang maksimal. Nah sebenarnya kalau untuk yang 40 tahun melakukan ini tuh tidak ada namanya telat kan, yang penting kita rawat kulitnya. Cuman ya itu mungkin untuk hasilnya itu lebih bagus kalau kalian rawat kulit kalian sejak umur 25 tahun ya. Apalagi untuk di bagian bawah mata ini, dia kan lembut banget nih, dan ini tidak ada tekanan sama sekali ya untuk cara pakainya teman-teman. Terus kemudian sisanya, aduh ini lalat dari tadi, sisanya tinggal dipakein ke bagian smile line ini ya teman-teman. Tuh pakein, ini udah meresap, di tap-tap aja, terus dipakein ke bagian-bagian yang suka ada lines ya atau wrinkle. Oke, kalau gue merasa kulit gue bener-bener perlu banget ya, jadi bener-bener sangat amat maksimal. Dan ini yang terpenting, kalau kalian sudah pakai semua skincare kalian tapi kalian merasa kayak tetap nggak maksimal gitu ya, ini yang sering kelewat ya. Kenapa? Karena kalian lupa pakai yang namanya sunblock. Kalian udah pakai untuk mencerahkan, kalian pakai untuk ngilangin dark spot, kalian usahain untuk bisa ngilangin bekas jerawat segala macem gitu ya, tapi tetap kok nggak berpengaruh gitu kan. Ini kelupaan sunscreen atau sunblock ya. Gue lagi pakai dari Beauty of Joseon, ini matte sun stick, dia mengandung mugwort sama camellia oil ya. Jadi tinggal dipakein aja. Dan tips untuk menggunakan sunscreen stick adalah 4 kali oles, 1, 2, 3, 4 ya, di setiap bagian wajah. Jadi pastiin kalian pakai dengan benar ya. Jadi pakai produk itu sesuai dengan petunjuk, sama seperti halnya kalau kalian pakai peeling solution atau eksfoliasi yang kalian pakai di wajah kalian, itu kalian pasti akan dibilang nggak boleh panas-panasan, nggak boleh kena direct sunlight, nggak boleh lupa pakai sunscreen. Itu harus banget diikutin ya teman-teman, karena dia bantu juga untuk shield atau mengikat semua kandungan-kandungan yang ada di atas kulit wajah kalian. Karena kalau kalian nggak pakai ya, dan istilahnya ya udah dicuekin aja gitu, ya udah percuma gitu, udah keluar duit banyak tapi wajah kalian tidak ada pengaruhnya apa-apa gitu kan ya teman-teman. Jangan lupa leher,
Ini jangan sampai kelewat. Oke, udah selesai dan ini udah mau habis ya untuk sunscreennya. Jadi pas banget ini gue pakai, dan jangan lupa disebarin ya. Jadi kalau gue lebih suka pakai sunscreen stick ini adalah dia bantu buat meminimalisir kita tangan si sunscreennya itu nempel ke tangan ya. Jadi dia lebih fokus langsung nempel ke wajah. Oke teman-teman, so that's it. Dan sampai di sini dulu teman-teman, mudah-mudahan sih tips and trick yang gue kasih untuk kalian itu bermanfaat dan mudah-mudahan juga bekerja. Tapi untuk semua produk yang gue sebutin di dalam video ini, kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian, bisa kalian sesuaikan dengan produk apa sih yang sebelumnya cocok sama kalian, terus kok tiba-tiba jadi nggak cocok, atau misalkan kalian pernah coba produk ini tapi kok nggak bermanfaat gitu ya, atau nggak ada hasilnya gitu. Kalian coba aja tips dari gua dan mudah-mudahan kalian suka. Kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ke channel ini, aktifin notification bellnya, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video bermanfaat lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.